Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah analisis laporan keuangan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai analisis pembandingan laporan keuangan. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Yulia Rahmadewi, Kania Pratnya Paramita, dan juga Eka Oktarianti. Sebelum menjelaskan pengertian dari analisis laporan keuangan, kami akan menjelaskan secara singkat mengapa laporan keuangan butuh dilakukan analisis. Laporan keuangan itu sendiri merupakan salah satu hal yang berkaitan erat dengan akuntansi. Laporan keuangan mayoritas digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai alat pengambil keputusan manajerial internal maupun bagi pihak eksternal perusahaan. Nah, adanya laporan keuangan ini, perusahaan akan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan juga hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan, serta informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajerial perusahaan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, informasi yang dibaca dari laporan keuangan tentu saja akan menjadi lebih luas dan juga lebih dalam. Nah, menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan keuangan. Pengertian dari laporan keuangan itu sendiri merupakan media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya dimaksud dengan analisis laporan keuangan yaitu suatu kegiatan penilaian, penelahaan atas laporan keuangan perusahaan dengan mendasarkan kepada beberapa metode dan juga teknik penganalisaannya sehingga mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti tadi dari manajerial internal maupun bagi pihak eksternal perusahaan dapat melakukan evaluasi dan juga tindakan lebih lanjut pada perusahaan tersebut. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan, selanjutnya kami akan membahas apa yang menjadi tujuan dilakukannya analisis laporan keuangan. Dan tujuan ini kami bagi menjadi 11 tujuan. Yang pertama, dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa. Lalu yang kedua, dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan. Yang ketiga, dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya yang keempat, dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Tujuan selanjutnya dilakukan analisis laporan keuangan yaitu kita dapat menilai prestasi perusahaan. Selanjutnya kita juga dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan juga masa sekarang dari aspek tertentu yaitu seperti posisi keuangan, di dalamnya ada aset, neraca, dan modal, lalu hasil usaha perusahaan yang terdapat pendapatan dan biaya, serta likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan juga rentabilitas atau profitabilitas. Yang ketujuh, tujuannya yaitu untuk menilai perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, dapat menentukan peringkat perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. Lalu, tujuan yang kesembilan yaitu dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan tertentu dengan periode sebelumnya. Lalu yang ke-10, dapat memahami situasi kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, dan sebagainya. Lalu tujuan akhir dilakukannya analisis laporan keuangan, yaitu untuk memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap analisis laporan keuangan. Jadi, dalam tahap-tahap analisis laporan keuangan ini, sebuah perusahaan itu harus melakukan yang pertama, melakukan analisis akuntansi. Jadi analisis akuntansi ini merupakan proses mengevaluasi apakah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan telah mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan SAK atau standar akuntansi keuangan. Nah, jadi proses ini tuh dilakukan
dengan cara mempelajari transaksi yang terjadi, kebijakan akuntansi yang digunakan, dan melakukan penyesuaian. Nah, agar laporan tersebut lebih mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya, sehingga kesimpulan yang diambil pada tahap analisis keuangan menjadi lebih bisa diandalkan. Selanjutnya, tahap berikutnya itu melakukan analisis keuangan. Jadi, analisis keuangan itu melakukan pemanfaatan laporan keuangan untuk menganalisa posisi dan kinerja keuangan yang telah dicapai perusahaan dan mengevaluasi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Nah, jadi dalam tahap ini, secara umum perusahaan melakukan analisis kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan pendanaan yang telah dicapai perusahaan. Untuk selanjutnya atau untuk tahap terakhir, yaitu dengan melakukan analisis prospektif. Jadi dalam analisis prospektif ini merupakan tahap terakhir dari analisis laporan keuangan. Analisis ini tuh terdiri dari dua bagian, yaitu ada peramalan dan penilaian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pembandingan laporan keuangan. Jadi yang dimaksud dalam analisis pembandingan laporan keuangan ini adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih dengan menunjukkan yang pertama yaitu data absolut atau jumlah-jumlah dalam mata uang, yang kedua kenaikan atau penurunan dalam nilai mata uang, yang ketiga kenaikan atau penurunan dalam persentase, yang keempat perbandingan yang dinyatakan dalam rasio, dan yang kelima persentase dari total. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai metode analisis pembandingan laporan keuangan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk melakukan analisis pembandingan laporan keuangan, kita harus melalui tahap-tahap dan juga metode. Dan di sini kami memberikan 2 metode, yaitu metode analisis horizontal dan juga metode analisis vertikal. Sebelumnya, sebelum menjelaskan mengenai kedua jenis metode tersebut, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode dan juga teknik analisa perhitungan rasio. Nah, metode di sini digunakan untuk menentukan dan juga mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, kami membagi metode analisis pembandingan laporan keuangan menjadi 2, yaitu metode analisis horizontal secara dinamis dan juga metode analisis vertikal atau statis. Metode analisis horizontal atau dinamis. Metode ini merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun atau periode sehingga dapat diketahui perkembangan dan juga kecenderungannya. Nah, mengapa metode ini disebut sebagai metode horizontal? Karena analisis ini membandingkan pos yang sama untuk periode yang berbeda. Nah, kenapa disebut dinamis? Karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun atau periode. Teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi ini antara lain ada teknik analisis tren atau indeks, analisis sumber dan penggunaan dana, serta yang terakhir analisis perubahan laba kotor. Selanjutnya kita membahas mengenai metode analisis vertikal atau statis. Nah, jika sebelumnya horizontal itu merupakan periode yang berbeda, kalau metode analisis vertikal merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun atau periode tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun periode yang sama juga. Lalu disebut metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada tahun atau periode yang sama. Teknik-teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi metode ini antara lain yaitu teknik analisis persentase per komponen atau common set atau common size, lalu analisis rasio dan juga analisis impas.
Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang prosedur atau metode analisis laporan keuangan horizontal. Terdiri dari 4 prosedur. Yang pertama, menyusun tabel komparasi aset lancar. Tabel berikut yang memperlihatkan neraca komparatif singkat untuk periode 2 tahun dari PT Manajemen Keuangan Network dengan analisis horizontal. Perhatikan tabel di slide sebelumnya. Signifikansi dari kenaikan dan penurunan dalam pos-pos yang ditunjukkan pada tampilan di atas tidak dapat sepenuhnya dievaluasi tanpa informasi tambahan. Meskipun total aset pada akhir tahun 2017 adalah sebesar 91 juta atau dalam persen 7,4%, lebih rendah dibandingkan pada awal tahun. Kewajiban berkurang sebesar 133 juta atau dalam persen 30%, dan ekuitas pemegang saham meningkat sebesar 42 juta atau dalam persen 5,3%. Kelihatannya, pengurangan sebesar 100 juta dalam kewajiban jangka panjang diperoleh terutama melalui penjualan investasi jangka panjang. Yang kedua yaitu memasukkan komponen aset dan kewajiban. Neraca yang ditampilkan di bawah dapat diperluas untuk memasukkan perincian dari berbagai kategori aset dan kewajiban. Salah satu pilihan adalah dengan menyajikan perincian dalam tabel terpisah. Perhatikan tabel berikut sebagai tabel pendukung dengan analisa laporan keuangan horizontal. Penurunan dalam piutang dapat disebabkan karena perubahan dalam persyaratan kredit atau perbaikan kebijakan penagihan. Demikian pula, penurunan dalam persediaan selama periode ketika penjualan meningkat dapat menunjukkan perbaikan dalam manajemen persediaan. Yang ketiga adalah menyusun laporan laba rugi komparatif. Perubahan dalam aset lancar yang disajikan dalam tabel di bawah ini menguntungkan. Penilaian ini didukung oleh kenaikan dalam penjualan sebesar 24,8%. Kenaikan dalam penjualan bersih mungkin saja tidak memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap kinerja operasi. Persentase kenaikan dalam penjualan bersih PT Manajemen Keuangan Network disertai dengan persentase kenaikan yang lebih besar dalam harga pokok penjualan. Kenaikan harga pokok penjualan ini berdampak pada turunnya laba kotor sebagai persentase penjualan. Beban penjualan meningkat secara signifikan dan beban administrasi sedikit meningkat. Secara keseluruhan, beban operasi meningkat 20,7%, sedangkan laba kotor meningkat hanya 19,7%. Kenaikan dalam laba operasi dan dalam laba bersih bersifat menguntungkan. Akan tetapi, studi mengenai beban dan analisis serta perbandingan tambahan baru dilakukan sebelum mencapai kesimpulan mengenai penyebabnya. Yang keempat yaitu menyusun laporan laba ditahan komparatif. Tampilan berikut menggambarkan laporan laba ditahan komparatif dengan analisis horizontal. Laporan tersebut menunjukkan laba ditahan tahun tersebut meningkat sebesar 30,5%. Kenaikan itu karena laba bersih tahun berjalan sebesar 91 juta dikurangi dengan dividen sebesar 49 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur atau metode analisa laporan keuangan vertikal. Terdiri dari 3 prosedur. Yang pertama, menyusun neraca komparatif. Tampilan tabel berikut merupakan neraca komparatif singkat dengan analisa vertikal untuk PT Manajemen Keuangan Network. Perubahan presentase yang utama dalam aset PT Manajemen Keuangan Network adalah dalam kategori aset lancar dan investasi jangka panjang. Aset lancar naik dari 43,3% menjadi 48,3% dari total aset.
dan investasi jangka panjang turun dari 14,4% menjadi 8,3% dari total aset. Pada bagian kewajiban dan ekuitas pemegang saham, perubahan presentase terbesar terjadi pada kewajiban jangka panjang dan laba ditahan. Ekuitas pemegang saham meningkat dari 64% menjadi 72,8% dari total kewajiban dan ekuitas pemegang saham tahun 2017. Terdapat penurunan yang dapat dibandingkan dengan kewajiban. Yang kedua, menyusun laporan laba rugi komparatif. Dalam analisa laporan keuangan vertikal untuk laporan laba rugi, masing-masing pos dinyatakan sebagai presentase dari penjualan bersih. Perhatikan tabel berikut yang menyajikan laporan laba rugi komparatif singkat dengan analisis vertikal untuk PT Manajemen Keuangan Network. Kita harus berhati-hati saat menilai signifikansi dari perbedaan presentase antara kedua tahun tersebut. Sebagai contoh, penurunan laba kotor dari 31,7% pada tahun 2016 menjadi 30,4% pada tahun 2017 hanyalah 1,3%. Akan tetapi, dalam bentuk rupiah terhadap potensi laba kotor, penurunan tersebut mencerminkan penurunan sebesar Rp19.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih.